Nah, dari pusat pertumbuhan itu ada 4 di sini ya. Yang pertama adalah teori polarisasi ekonomi yang dikemukakan oleh Myrdal. Teori polarisasi ekonomi itu apa? Ada yang bisa jawab? Mari Kak. Nah, itu ya. Artinya apa? Di situ ada pusat pertumbuhan, juga ada daerah pinggiran. Makanya teori ini sangat terkenal dengan sebutan apa? Kemarin pusat dan pinggiran. Kalau kita bayangkan pusatnya itu adalah di daerah mana? Pusat. Pusat itu di mana? Pusat pertumbuhan di Surabaya. Ya, di Surabaya contohnya. Daerah pinggirannya adalah seperti kita tempati kecamatan. Kecamatan Waru ini termasuk sepanjang itu kecamatan apa namanya? Kecamatan Taman. Terus Gedangan itu kecamatan apa? Gedangan. Ya, Sawo Teratak menurut saya itu termasuk kecamatan Gedangan. Nah, itu pusat dan pinggiran. Yang kedua adalah teori kutub pertumbuhan yang ditemukan oleh siapa? Perowus. Apa yang dimaksud dengan teori kutub pertumbuhan ini? Kemarin apa saat? Kemarin belum dijelaskan ya. Anissa, apa teori kutub pertumbuhan? Teori yang proses yang tidak terjadi secara bersamaan. Teori yang prosesnya terjadi tidak bersamaan, atau intisarinya adalah teori kutub pertumbuhan ini dibagi menjadi 2 macam. Dampaknya ya, 2 macam dampaknya, yaitu apa? Sentripetal ya, kayak juangga ya, dan sentrifugal. Kalian pernah nggak mendengar kata-kata sentripetal dan sentrifugal? Pernah Pak? Di kelas 10. Di kelas 10 benar. Yaitu tentang apa itu? Sungai, ya kan benar ya? Pelajarannya Bu Rika ya? Nah, dulu kan sungai ada sungai radial sentripetal ya, dan radial sentrifugal. Apa maksudnya sentripetal dan sentrifugal? Bisa di sini. Kelihatan. Sentripetal yaitu wilayah usia pertumbuhan, saya singkat ya, pusat pertumbuhan yang memberikan dampak urbanisasi. Jadi kalau misalnya sentripetal itu nama sungai, ini kalau nama sungai itu semua maknanya ya, itu sama dengan ini ya, sama dengan sentripetal. Sentripetal itu ada sebuah udara cekungan ya, atau danau atau telaga ya di tengah-tengahnya, sehingga air itu akan menuju ke tengah-tengah. Ini adalah, kamu bayangkan, pusat pertumbuhan atau kota. Karena kota itu membangun mall ya, tempat-tempat hiburan ya. Terus apalagi Bella? Di kota itu ada apa? Tempat rekreasi ya tadi ya. Terus tempat wisata, sama aja ya, rekreasi wisata. Transportasi paling lengkap, sarana prasarana juga sangat lengkap, sehingga orang dari desa itu berbondong-bondong menuju ke kota, tertarik ya. Ini dibayangkan adalah desanya ya, atau pinggiran ya, pinggiran ini menuju ke kota, sehingga memberikan dampak yang relatif negatif
Ya, negatif. Kenapa kok negatif? Karena orang dari desa itu kadang-kadang itu tidak punya keahlian, pokoknya nekat ke kota, ke Jakarta, ke Surabaya, pokoknya ya. Jadi pokoknya gitu, gak ada keahlian apa-apa, pokoknya aku lulusan SMP atau bahkan SD ada ya gitu. Pokoknya ke Surabaya, ke Jakarta gitu ya. Sehingga dampaknya apa? Membuat masyarakat dari desa yang tidak banyak keahlian itu menuju ke kota, maka di kota semakin padat, tingkat penganggurannya semakin meningkat. Terus yang kedua, kalau pengangguran meningkat, nggak ada kerja apa-apa, apa yang dilakukan? Ya, mereka bawa pisau atau cukup bawa tangan gini aja ya. Pisau nodong orang untuk merampok atau nyopet ya. Cuma pakai tangan aja. Ya. Jual enggak apa kesehatan? Oh iya, maksudnya demi untuk ini ya, biar nggak kena corona dia itu ambil uang temannya ya, ambil uang orang ya. Bisa jadi ya. Dampaknya adalah negatif, tingkat kriminalitas dan pengangguran semakin meningkat. Kalau sentrifugal di atas adalah apa? Wilayah pusat pertumbuhan yang memberikan dampak meningkatnya apa? Perekonomian wilayah pinggiran. Ya, perekonomian wilayah pinggiran. Surabaya itu kan memberikan dampak bagi warung, iya enggak? Bagi sepanjang juga. Apa dampaknya? Di Waru akhirnya dibangun di situ apa itu? Wahana baru itu ya, yang akan menggantikan Surabaya Carnival ya. Alat-alat hiburan dari Surabaya Carnival itu semuanya banyak yang beli, sebagian besar. Karena apa? Kalau di sana itu memang kurang strategis tempatnya. Ya, yang di Korea itu SNM itu ya, Surabaya Carnival itu Sumarkat gitu ya. Itu dipindah semuanya ke situ. Gunanya apa? Nanti biar kawasan Waru ini semakin berkembang besar. Berarti dampaknya apa? Positif. Berikan dampak positif. Akhirnya mal-mal banyak tumbuh di daerah pinggiran. Di Waru ini ada Giant BPD ya. Giant di daerah sana juga ada Pondok Chandra, itu termasuk kecamatan Waru. Juga muncul tempat-tempat hiburan juga ya, yang lain perumahan dan sebagainya. Jadi itu ya, sentripetal dampaknya adalah negatif karena menimbulkan kriminalitas dan pengangguran tadi ya. Terus yang sentrifugal memberikan dampak yang positif. Ya, ada yang tanya kan? Nomor 3, dari potensi daerah setempat apa itu? Setiap daerah memiliki potensi untuk dikembangkan. Nah, yaitu setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda untuk dikembangkan. Antara Surabaya, Sidoarjo, dan Malang sama-sama kota di Jawa Timur. Apakah potensinya sama? Tidak. Surabaya punya kawasan pantai, Sidoarjo juga punya kawasan pantai. Tapi potensinya apa yang berbeda? Sama-sama pantai, tapi Surabaya dan Sidoarjo berbeda. Yaitu apa? Sidoarjo punya tambak yang banyak ya, sehingga yang berkembang di Sidoarjo relatif banyaknya itu adalah industri tentang yang berhubungan dengan budidaya ikan, petis, terasi ya, kerupuk udang dan sebagainya. Terus kalau di Surabaya apa? Punya pelabuhan, sehingga apa? Surabaya menjadi kawasan apa?
Kalau penyembuhan industri. Malang, potensinya apa Malang? Sedih. Bid apa bid? Bid ya, bid. Wisata. Karena apa? Potensi alamnya sangat indah, bahkan disebut sebagai kota 1000 wisata. Kota 1000 wisata di sana ya. Pantai ada, mau ke gunung ada ya. Mau masuk ke dalam tanah, gua maksudnya ada juga. Semuanya. Malang, Malang ya. Terakhir, dari tempat sentral. Dikembangkan siapa ini? Walter ya. Walter. Chris Stoller. Walter Stoller ini membagi wilayah tempat sentral menjadi 3, yaitu apa? Saya singkat TS. Pergie, Ragi, 3. 2 TS berarti 4, terakhir 7. TS berarti apa maksudnya di sini? Berhierarki 3 berarti wilayah tempat sentral. Tempat sentral itu adalah wilayah pusat pertumbuhan, sama aja. Istilahnya cuma dibedakan. Yang mempunyai pengaruh hanya sepertiga terhadap wilayah di sekitarnya. Sekitar hanya sepertiga saja. Sepertiga itu banyak atau sedikit? Sedikit. Contohnya adalah pasar Waru contohnya. Siapa yang rumahnya di Kuren, ada nggak di rumah Kuren? Ingas. Saat Ingas kalau apa? Ibu atau mbak atau kamu bisa mengantar untuk belanja, itu biasanya ke pasar mana? Belahannya. Padahal di Waru lebih besar, di sana ada pasar Waru, tapi saat rumahnya Ingas lebih memilih ke Belahan. Ya. Iya. Namun kalau misalnya ada yang rumahnya mana ini Ingas yang dekat Dubung Ingas ya, Dubung Ingas, ada yang mau Dubung Ingas. Dia mungkin akan memilih pasar yang lebih dekat dengan daerah Dubung Ingas. Yaitu biasanya kemana? Deltasari. Ini bisa Deltasari. Tapi kadang ke Sawatrata pernah. Kadang ke Sawatrata. Tapi kalau lengkap dia ke misalnya pasar Waru. Kalau misalnya punya hajatan besar ya. Atau ke Bedongan misalnya. Bella mau mencarikan apa itu perlengkapan bayi misalnya. Seandainya dia ini. Siapa yang ke pasar Waru? Jual nggak? Iya. Ya, sepertiga. Contohnya adalah pasar. Supermarket termasuk pasar juga ya. Kamu kepingin ke Cito, apa kepingin ke Royal Plaza? Milih yang mana? Kalau Dina ke Royal, ya dia senang ke Royal. Kalau misalnya Abid ke mana? Sama aja. Royal juga. Sama aja. Kepinginnya ke Royal, bukan Royal. Yang lain? Kasih. Kalau Anissa bukan Royal. Kamu nggak kepingin situ? Kalau saya kepingin situ ya. Ya, jadi masing-masing punya perbedaan ini ya pendapat. Ini pengen Royal, saya sendiri pengen situ ya. Kenapa ke situ? Kalau ke Royal kejauhan gitu loh kalau saya. Itu aja udah jauh ya buat saya, apalagi ke Royal gitu ya. Berhierarki 4 berarti apa? Wilayah yang punya pengaruh seperdua atau setengah terhadap wilayah sekitarnya. Kalau separuh itu lebih besar daripada sepertiga apa sama? Atau lebih kecil? Lebih besar. Berarti pengaruhnya lumayan ya. Kalau bahasanya kita itu bahasa Jawa itu lumayan besar. Contohnya adalah apa? Jalan ya atau jalan utama. Kalau di situ tulisannya lalu lintas optimum. Optimum itu lalu lintas atau jalan raya, jalan utama. Coba misalnya jalan kayak Waru yang ada di pinggir sana ya, sananya ada. Itu kalau seandainya ditutup, ya karena ada perbaikan gorong-gorong misalnya, ya dibongkar gorong-gorongnya semua ya dibongkar. Apa yang terjadi misalnya? Lewat jalan pintas.
Ya jalur lintas. Enggak, apa yang terjadi di situ? Nggak ada aktivitas. Enggak ada aktivitas. Macet. Oh iya macet. Akibatnya dulu apa yang terjadi akibatnya? Yaitu macet, pasti terjadi kemacetan yang luar biasa. Orang Sidoarjo atau orang Pasuruan, orang Malang, kalau mau ke Surabaya, tahunnya ya pertama kali pasti jalan raya itu yang besar, itu jalan raya Waru. Orang Surabaya kalau mau ke Sidoarjo juga sama ya. Dia nggak lihat jalan tolnya dulu ya, tapi jalan utamanya dulu. Jadi kalau ditutup, dia pasti ambil jalur yang lain. Tapi apa? Membutuhkan waktu yang lebih lama. Aku biasanya lihat gini, tapi karena jalannya ditutup, Pak, akhirnya cari alternatif yang lain. Yang waktunya relatif. Terakhir, Pak Jenderal bilang lagi 7. Berarti apa? Pak Jenderal yang punya pengaruh sangat Besar. atau satu aja yang sebenarnya satu terhadap wilayah sekitar. Contohnya apa? Gedung. Pusat administrasi, pusatnya kota, pusatnya desa. Coba kalau balai desa, itu kan pusatnya desa kan ya. Kalian butuh nggak ke balai desa? Butuh. Kalau nggak butuh, kalian diapakan sama desa? Suruh pergi ya, enggak toh, ya gitu ya. Iya kan, kalian dong. Desa itu kan kalian butuh ngurus KTP. Kalau ada apa-apa surat keterangan misalnya kemarin untuk kuota internet ya, kalian juga butuh RT RW ya, gitu ya. Terus kantor kecamatan, kalian butuh nggak ke kantor kecamatan? Butuh. Kenapa? Untuk ngurus akte misalnya, atau misalnya minta untuk surat izin menikah misalnya. Kan lah desa dulu itu dikasih stempel atau apa di kecamatan misalnya gitu ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada. Anissa, siap-siap. Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, ini saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.